Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi yang beragama lain, saya ucapkan selamat pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengajaran atau pembelajaran PPKN semester 2 bab 5. Di dalam bab 5 ini sebagaimana yang telah saya tulis di papan tulis, judulnya Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Integrasi tidak lain memiliki pengertian penyatuan. Nasional itu bangsa-bangsa. Kalau masyarakat itu sendiri merupakan kumpulan dari kelompok dengan kelompok, kemudian kelompok itu dari keluarga dengan keluarga, keluarga itu dari individu. Jadi kalau dari bawah, individu membentuk keluarga, keluarga membentuk kelompok, kelompok membentuk masyarakat, masyarakat membentuk suatu bangsa, bangsa itulah yang disebut dengan nasional. Untuk Indonesia ini ragam bangsanya itu aneka macam, banyak macamnya. Ada perbedaan sukunya, bahasanya, dan lain-lain sebagainya. Inilah tugas kita semuanya, bagaimana bangsa-bangsa yang berbeda itu supaya menjadi satu. Jadi integrasi nasional. Lah karena perbedaan itu dituangkan ke dalam Bhinneka Tunggal Ika, maksudnya Bhinneka itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dari perbedaan sebangsa-bangsa yang ada di Indonesia ini, maksudnya dituangkan dalam Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini pengertian dari judul. Kemudian kita berikutnya subjudul. Subjudul adalah Kebhinekaan Indonesia. Ini Anda supaya tahu pengertian kebhinekaan. Bhinneka ini diambil dari mana? Anda tentunya sudah tahu semuanya. Anda lihat di lambang negara Republik Indonesia, apa yang ada di dalam cengkraman burung Garuda Pancasila itu ada labelnya Bhinneka Tunggal Ika. Cara menulisnya Anda jangan lupa ada BHIN22. Kalau tidak seperti itu berarti salah. Hati-hati menulis Bhinneka Tunggal Ika, Kebhinekaan Indonesia. Selanjutnya sub-sub dari bab ini adalah alat-alat pemersatu. Jadi satu alat-alat pemersatu bangsa Indonesia. BI bangsa Indonesia. Jadi tidak mudah kita itu menyatukan mulai dari individu ke individu, individu ke keluarga, keluarga ke kelompok, kelompok ke masyarakat, masyarakat ke bangsa, karena ragamnya, apalagi ragamnya perbedaan bahasanya, sukunya, adat istiadatnya dan lain sebagainya. Itu tidak mudah. Bangsa Indonesia itu merintis. Kalau Anda lihat di dalam buku itu ada 6 alat. Harus pakai alat.
Alat yang pertama di dalam buku Anda itu tertulis dasar negara Republik Indonesia. Apa dasar negara Republik Indonesia? Adalah Pancasila. Apa kedudukan Pancasila di Indonesia itu? Sudah saya beritahukan di semester 1, Pancasila di Indonesia itu memiliki 9 fungsi atau memiliki kedudukan 9 fungsi. Yang pertama, jangan lupa, jika pada spesifik jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia. Baru keempat, dasar negara Republik Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa Indonesia, cita-cita bangsa Indonesia, falsafah bangsa Indonesia, dan ideologi bangsa Indonesia. Ini diambil satu sebagai alat, yaitu dasar negara Republik Indonesia. Ini karena kuat. Kalau digambarkan Pancasila itu sebagai pondasi, kalau umpama rumah itu sebagai pondasi. Pondasi ini harus kuat. Makanya Pancasila itu disepakati sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kalau pondasi ini tidak kuat, kemudian didirikan di sini ada cagak-cagaknya di situ UUD, Undang-Undang Dasar 45. Ini TAP MPR. Ini Pancasila. Nah, alat yang ke-1 inilah Pancasila yang sebagai pondasi, sebagai dasar negara Republik Indonesia ini sangat kuat sekali. Karena sejak dulu sudah merupakan jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan seterusnya. Itu yang saya sebutkan tadi. Itu yang kedua sekarang. Jadi dengan Pancasila, alat ke-1 ini, bangsa-bangsa bisa disatukan, bisa diintegrasikan menjadi integrasi nasional. Yang kedua, bendera. Disingkat aja, bendera bangsa Indonesia, BBI. Nah, bendera ini secara langsung maupun tidak langsung itu merupakan suatu alat. Karena bendera merah putih ini adalah merupakan bendera kebangsaan bangsa Indonesia. Itu supaya cepat, itu alat yang kedua. Alat yang ketiga, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini di negara kita atau di Indonesia ini dijadikan sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Maka bahasa Indonesia ini layak dijadikan alat untuk menjadi integrasi nasional, untuk menyatukan bangsa-bangsa Indonesia tadi. Ini yang ketiga. Yang keempat, lambang negara Republik Indonesia. Nah, ini ada yang mengatakan burung Garuda, ada yang mengatakan Garuda Pancasila, ada yang lengkap mengatakan burung Garuda Pancasila. Jadi kita yang sini ambil lengkap saja, lambang negara Republik Indonesia yaitu burung Garuda Pancasila. Ini juga merupakan suatu alat yang sangat penting untuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 5 lagu kebangsaan Indonesia. Nah, ini sudah terkenal ini lagu bangsa Indonesia yaitu Indonesia Raya. Ini jadi karena merupakan lagu kebangsaan Indonesia. Ini bisa dijadikan alat untuk pemersatu bangsa Indonesia atau integrasi nasional. Yang keenam, ini yang terakhir kalau menurut buku Anda, yaitu lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu perjuangan, atau halo Bandung, ibu kota periangan, pokoknya lagu-lagu perjuangan, semangat perjuangan itu merupakan suatu alat integrasi nasional. Nah, yang kedua ini yang paling penting saya tambahi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika sendiri.
Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri merupakan sabuknya integrasi nasional yang sangat kuat, memiliki berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kemudian yang ke-8, ini yang ke-7, yang ke-8, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, satu tanah air Indonesia. Satu bangsa, bangsa Indonesia. Satu bahasa, bahasa Indonesia. Jadi dua tambahan ini, yang 7 dan yang 8 ini merupakan alat yang sangat penting daripada yang 1 sampai 6 ini. Ini dijadikan alat, ya bisa dijadikan sabuk untuk integrasi nasional juga bisa. Ya, sementara demikian penjelasan bab ini, bab 5, yaitu option A, sub-sub bab 1 tentang alat-alat integrasi nasional. Ada 6, saya tambahi 2, 8, ini yang paling pokok. Kalau kita buka di Mbah Google itu ada 25 sampai lebih itu, tapi yang pokok itu 8 saja yang cukup Anda amalkan. Dan tolong di halaman 6 Anda kerjakan. Di situ ada latihan soal kelompok 1 dan kelompok 2. Tolong Anda kerjakan secara singkat saja. Dan kapan-kapan bisa dikumpulkan. Kalau sudah selesai ya jangan kumpulkan, dicicil saja, dicicil saja. Nanti kalau ada perintah kumpulkan, baru dikumpulkan. Demikian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.